rokok pelaut Marco Polo. Di sini ada. Iya, di Batam nggak ada. Jadi waktu nak berangkat ke Batam, Nah, tak beli rokok Marco Polo dari sini. Ngerokok lah di situ. Anak-anak tuh nanyo kan. Pacar anak-anak tuh, ini rokok apa om katanya. OTS, obrolan tanpa Bilang kayak gitu. Dah dom di Batam, berarti di Batam ini bukan orang laut walaupun kalian kepulauan gitu. Ayo, kalau aslinya orang pelaut itu kan orang Sulawesi kan. Yang pertama kali Suku Bajo. suku Bajo. Oh iya, iya. Ya. Itu pertama kali pelaut itu. Bukan pertama kali, maksudnya yang memang disebut orang laut. Orang laut. Orang laut. Tapi dia berlayar. Berlayar. Dan Ya, tuh dia hidupnya tuh- kan di pinggiran Nah. pinggir pantai. Dan tuh apa namanya skill diving nyelamnya tuh Ya katanya ada 11-12 sama Aquaman lah. anjay. Iyo, berarti gondrong rambutnya. Gondrong. 4 hari dia dalam laut itu. Mati lah katanya, suntuk dengan pemerintahan dia darat katanya kan. Kalau di bawah ada kerajaan. Gitu. Lebih canggih. Kan Munasnya kayak Ratu Pantai Selatan kan ke sana Munas. Bang. Ke siapa aku amat. Aquaman. Mamanya waktu itu. Mamanya Aquaman. Orang tuh Munas di sana. Bang. RTAR-nya ya. Heeh. Jadi kalau orang tuh ribut penyusunan ADART Bang, yang tsunami di atas. Bukan lempar-lempar kursi, lempar batu karang. Aceh tsunami, orang bilang konspirasi Karno Harp, bukan. Kerajaan bawah laut lagi nyusun ADART. Walah, gitu tuh. Buat koperasi dah tuh. Iya. Akhir-akhir nih aku tuh jadi apa nih? Apa? Jadi agak kayak rasa-rasanya demam apa agak tidak enak badan. Merasa saya itu jadi beban negara kayaknya. Jadi dia enak badan. Ya, jadi tidak enak badan. Kurang Iya, aja udah motor. Abang guru. Guru. Rasa-rasa jadi beban negara saya Dia nih. kekurangan garam sama motor, jadi kurang enak. Kurang enak. Bang. Jadi nah, kau juga kau dosen anjir. Kok kau bisa nyala-nyalain dewek? Ini kita berdua di beban negara nih. Enak. Bu Menteri itu kan bilang guru yang duluan. Guru dan dosennya huruf D kecil, Bang. Gurunya huruf G besar. Guru dan dosen adalah beban negara katanya. Jadi agak tidak semangat gitu kan. Aku yo saya ini mas jadi beban negara mas. Bang kan beban negara, beban rumah juga bisa kan. Iya. Enggak. Coba Bu Sri Mulyani itu tahu enggak? Kami kalau nganggur, Bu, Nah. jadi beban rumah kami, Bu. Keluarga. beban. gitu. Dua aja ya. Iya. Nak kerja jadi guru, jadi dosen. Jadi beban negara pula. Di mana salah hidup kau lagi? Kayak mana nih menurut kau nih yang Tapi kan waktu Prade di apa pawai di apa kan di Jakarta kan malam tuh nah orang tuh kan ada snap apa postingan video tuh bilang Bu turunin Bu pajak Bu gitu. ya ini Udah. kan bakal naik lagi nih katanya kan. Nah ya si di Sulawesi tidak lupa Wak, di daerah mana tuh Bone atau di mana? Nah. Monai. Bone dah lah ribut lagi gara kenaikan PBB juga. Kamu ada tahu Mas kayak mana perhitungan PBB itu kok bisa sampai 100% 200% tuh kayak mana? Itu kan untuk pendapatan daerah itu kan. Tapi kalau cara perhitungannya nggak tahu sih kalau per rumah ya kan. Itu ada memang aturannya. Kayak rumah pinggir ini. Kalau rumah di pinggir jalan itu lebih mahal. Makin ke belakang dia makin murah. Oh, Nah, macam rumah kau itu sebenarnya makin murah tuh. Paling si dedanya berapa? 50 mungkin ada. Di bawah 50 mungkin. PBB-nya kemarin berapa ya? Kalau udah salah nih, agak apa pula agak Kayak marah pula aku bukan. Agak salah informasi pula, cuma singkat nama terakhir waktu mak awak bayar kemarin tuh 37.000. Nah, kan murah. Karena PBB. rumahnya paling belakang. Yang mahal itu yang Berapa rumah nih? pan itu. 37.000. Rumah partai itu yang Utama ya, jalan utama. iya, Ya. yang utama itu dia mahal. Jadi kalau dia nunggak Iya nunggak apa hukuman? denda. Oh, denda ya. Nggak disita ada. dendonya sekor sapi. Iya. Apa ini ketangkap mesum macam mana? Cici kampung. Kau lambat bayar PBB kan kau cici kampung kan. Apa nak kitanan sunatan orang motong kerbau. Macam mana jadi malam kemarin, malam minggu lancar acara? Malam minggu lancar acara, Bang. Banyak Lancar. yang nonton. Banyak. Atau cuman sekelas bayaran yang ini Nggak, ada yang banyak tiba-tiba datang merapat ada. ada. Animo kawan-kawan tuh rupanya
kayaknya memang betul tempatnya di ruang terbuka tuh untuk menontonkan karya gitu. Untuk pertama kali. Lah iya. Kalau misalnya kayak gini di, kalau kita memang pengen menunjukkan karya, berarti kita harus ada audien penikmatnya. Tapi kalau ingin berkarya di ruangan tertutup dan dimanapun kan bisa. Tapi kalau untuk menunjukkan karya, kayak apa namanya itu? Kalau orang ngelukis ya itu dia apa? Pameran gitu. Kalau pameran kan memang ngapain di? Kalau tidak ada audien, ke siapa nak mameri? Kan itu kan. Memang yang kayak format-format gigs tuh memang ya di area terbuka. Pokoknya itu tertariknya bikin di Sekda, di sebelah rumah Sekda tuh. Tapi itu kayaknya terbatas ya gitu untuk Kalau di Kok terbatas? sebelah rumah Sekda tuh dia udah mulai tertutup mah. Iya. Nah, Jadi kalau orang mau masuk tuh ya memang mau gabung situ. ya. Di Taman Sri Sudewi kemarin tuh kan ada bangku-bangku, Iya. orang-orang lewat tuh nampak berhenti jajan. Nah itu bahkan ada yang parkir motor tuh memang rapat di orang Iya. nonton. Nah, kalau Rasawa kalau di sebelah rumah Sekda tuh ini orang berhenti belum tentu kaget tuh orang tuh mau ngerapat karena kan Iya. dinding semen tuh awak tidak tahu. Kan seingat awak tuh ada pintu terbuka tuh. Pintunya di dekat pos pagar. Perizinan kemarin kayak mana di? Awak tidak tahu sih itu. Cuman kayaknya Tapi ada izinnya. ada izinnya. Itu tuh kan rombongannya Bang Kukuh kan main di situ memang tiap Car Free Night. Oh iya ya. Iya, Velocity tuh mainnya di situ. Velocity ini apa sih? Band. Rombongan Bang Kukuh tuh, Rizky. Ah, Awak tidak tahu drum merah siapa sih? Oh, Rizky ya, Nopal Duo. Kalau Bang Rigo nyebutnya Rizky Adira. iya Ricky Belduo. Iya. Tahu, Rizky itu di Palduo rumah. Rumahnya di Palduo. Ya dekat ke buku tuh. Rizky, iya, tidak tahu awak. Iya, Adira. awak ngasih tahu. Oh, siap betul. Yang Adira. Iya. Iya. Yang kecil-kecil Itu tuh. bertumbuk kayak gini Mas. Saya tidak. Dia orangnya kurus-kurus tuh. Iya. Oh. Iya, awak kan gitu. Pokoknya Enak. apa kayak ini kegenjet. Sahabat. Dia nak ngomong sama bapak. Oh iya. Iya sih. Situ gua. Itu kan adanya Wawan. Ini. Wawan Capil. Mana awak tak? Awak Ini udah kalau ada ini awak kita kasih tahu. kita tahu. kubuin dia. Awak kan udah tahu bang. Apa telepon dari Rizky gini tak? Kau adik ini tak ya? Awak udah tahu. Kan ada masing-masing Awak tahunya Rizky itu kan cuma nongkrong di kubuku. Mana tahu awak? Rizky itu rumahnya di mana tiba-tiba. Nah, ada Bang Dery juga. Mungkin melewati Bang Dery ini juga. Bang Dery ini kerja di mana? Kayak Bapeda. Oh. Instansi juga lah. Gitu. Jadi lancar. Lancar ya? Ya abang juga datang kemarin tuh. Karena abang nengok dewek lah. Ada orang yang nongkrong-nongkrong Iya. wae, ada yang jajan wae, cuman kan Ala siapa di? lewat Bang Dery. Ayo ini, Siapa nih bikin? Rizky tuh. Kok awak tidak dapat video? Mas Budi bisa nonton videonya, recapnya kancu. Itu siapa cewek tuh? Bini Bang Beni, dia duta bahasa provinsi Riau. Oh. Diundang ke sini. Enggak, kan nikah sama Bang Beni ya tinggal di sini. Orang Riau asli ya? Riau Pekanbaru. Enggak, provinsi Pekanbaru itu ya provinsi Riau. Kepri dah. Kepulauan Riau itu Batam. Hmm. Ayo Rizky itu. Tadi bilang. Kok ada? Bisa nih, aku udah adu video tuh. Budi. Orang tua. Budek dikit. Ya. Seumuran dia dengan Bunga. 80 tahun. Seumuran ya. Oh, iya. Bungo berapa? 64. Iya. Yaudah dong. Ngoni ya Wak. Nah, kalau iya kan lah pensiun Bang. Bunga kau dulu lagi payo. Dia ini mobil dia yang limbun pakai tanah. Tanah mana dulu Mas ambil Mas? Tanah bebeko. Tanah bangko dia limbun bunga ini. Dulu lagi payo sekitar koko. Nah, dia lebih tua, dia lebih tahu. Mas blocking kamera Mas bajingan kamera ke sana. Oh iya. Sorry guys. Jadi cerita malam ini guys. Masalah kegabutan si Arif. Galau sebagai manusia yang membebani Negara. negara. Dah awak tak tahu kenapa bisa ada kata guru dan dosen
adalah beban negara. Padahal kalau Bu Sri Bukannya dia jadi akrab, ya si akrab Bu Sri. Bukannya dia jadi menteri itu ya karena guru yang dia ngajar dia dulu. Itu satu Bang. Kedua, apakah Bu Sri itu tidak tahu gitu ya, kalau masih ada nasib guru-guru honorer ataupun dosen-dosen honorer itu yang bahkan kena pecat tidak sengaja kayak gitu nah. Dan guru-guru yang digaji Kena pecat tak sengaja nih kemana udah? Kayak gini. Wah, sorry kok ada sengaja. bukan pecat tidak sengaja tuh. Ini dosen honor dia udah tahu salah dia apa, tiba-tiba dia udah dapat kerja lagi gitu nah. Oh iya. Kan tidak sengaja tuh. Kayak mungkin kayak orang tuh lagi nongkrong kan petinggi-petinggi ini kayak. Aku ada ide, pecat video dah. Kan. Jadi dia lagi apa kan? Dicat di WA kan, kalau udah usah kerja lagi lah kan. Tidak lucu Bang kayak gitu. Lucu sih. Ibu tuh udah tahu Bang ada nasib-nasib guru yang dibayar di gajinya direct. Ini ngapa? Koyai be. Ada. Ini biasa baju murah. Bukan nak koyai be. Ini mutus dia. Mutus apa ya? Baju murah kan. Bukan. Dia menampakkan hari ini begitu susah gitu kan. Nah. Petani menangis di negeri agraris. Nah, kita lagi bahas dosen sama guru. Kok tiba-tiba jadi nenengisme? Nenengisme yo pergerakannya di pertanian ya. Ya itu, ibu tuh udah tahu Bang ada guru yang gajinya tuh digaji dirapel per 3 bulan, dosen yang dirapel per 6 bulan kayak gitu nah. Kok bisa dibilang beban negara? Padahal hidup dia dewek mungkin lah ngerasa itu tuh beban gitu. Ano ya emang kan guru honorer. Usir video dah. Orang lagi podcastnya sih belum duduk jauh loh. Bajingan. Ya gitu. Dan itu bagi apa? Mas kadang kasih dikit Mas. Dan lepas dulu. Yang dengar kata yang enggak yang. Jadi bagi awak kayak mereka yang sebenarnya tulus mengajar tuh ya diapresiasi baik lah. Kalau dibilang guru butuh tunjangan, rasa wajar Bang di kondisi sekarang. Iya. Anak-anak murid sekarang ya Allah. Guru itu butuh tunjangan, sedangkan anak murid sekarang butuh ditunjang. Anak murid bukan butuh tunjang itu dilepasi Bang. Jadikan gulai. Memang itu Bang. Awak tidak menjelekkan generasi. Ini masalahnya kayak gini masa tidak terpikir? Masa sependek itu loh pikiran apa bibi kita tuh? Nah, bibi. Ya awak tidak tahu. Balik lagi mungkin kan kalau dari pengakuan dosen-dosen awak dulu yang ikut sebagai tim perancang kurikulum ya mereka bilang ternyata sosialisasi kurikulum itu cuma batas provinsi. Mereka tidak ikut terlibat sampai ke kabupaten dan kecamatan gitu. Nah, itu yang jadi faktor mungkin. Dia tidak tahu kondisi di bawah. Framing pendidikan itu sendiri tidak pernah sampai ke bawah. Iya, kalau batas provinsi oke baik sih. Yang kayak gitu yang sekali gelar kegiatannya mereka laksanakan di dalam hotel berhari-hari kayak gitu nah. Yang bahkan setelah berhari-hari itu apa yang namanya monef pengawasan peninjau tindak lanjutnya tuh seperti apa tuh tidak ada kayak gitu. Tahu-taunya follow up-nya. Guru-guru pun di daerah tiba-tiba langsung menerima beban. Konsep kurikulum baru harus seperti ini kurikulum baru. Dan itu masih bisa dibilang sebagai beban negara bagi awak lucu. Iya juga sih. Sedangkan berarti memang dia tidak tahu, dia tuh tahunya kondisi itu cuma batas provinsi ya. Karena mungkin dia menteri keuangan kan. Urusannya mungkin karena kok banyaknya pengeluaran di bidang ini. Mungkin ya. Tidak tahu evaluatifnya seperti apa. Menteri Keuangan juga harus terdidik sih. Kok seolah-olah seperti tidak berpendidikan. Kayak gitu. Seenak-enaknya baik. Kita abang ngerokok ilegal karena Kementerian Keuangan lah kayaknya. Siapa yang tidak ingin support dengan negaranya? Cuma negara kan tidak support dengan rakyatnya. Apa ATM nganggur disita, lahan nganggur disita, masyarakat nganggur dicuekin. Terus yang berusaha mendidik biar tidak nganggur dibilang beban negara. Nah, plot twist aja. Plot twist. Apa dalam kondisi itu tiba-tiba naik 3 juta per bulan gaji DPR. Iya. Per hari hitungannya itu 3 juta. Kan ada berita-berita. Gaji DPR 3 juta per hari. Iya.
Wih, mak. Kalau tidak salah abang nengok berita itu total itu per tahun itu tuh 1 M. Gaji itu. Itu kira-kira kalau kita ngasih ide diapresiasi ya. Maksudnya tugasnya sebagai wakil rakyat itu apakah bisa mewakili rakyat? Kayaknya tidak mau. Masalahnya kayak gini. Bro, tinggal. Kan Pak Pres kita kan ngomong efisiensi. Tapi kan nah, penyuluhan efisiensi itu tidak sampai ke rakyat kecil. Ini siapa bayar sih yang terdampak efisiensi ini? Semakin kesini kan kita jadi tahu yang terdampak efisiensi ini ya rakyat kecil. Justru yang DPR yang dekat-dekat dengan presiden itu tidak terdampak efisiensi. Contohnya naik gaji kok. Iya, awak kurang Naik gaji. kurang tahu sih awak. Cuman kalau misalkan dari kegiatan akademik yang di provinsi ya, yang beberapa yang awak ikuti memang kayak tahun lalu itu pelatihan penulisan cerita anak tuh langsung kita langsung ketemu di ruangan belajar sama-sama gitu. Nah, tahun ini tuh pelatihan penulisan cerita anak itu mereka ngundang pemateri tetap dengan pemateri yang sama, tapi sifatnya Zoom. Ya. Nah, gitu. Nah, mungkin apakah itu karena efisiensi mungkin gitu. Kemudian juga kegiatan yang akan berlangsung besok nih, awak juga tidak bisa berangkat karena ini kan, karena tahun kemarin itu di reimburse. Tiketnya di reimburse, itu tempat acaranya better, lebih bagus gitu. Nah, tahun ini tuh pelaksanaan acaranya di tempat yang biasa baik, kemudian ongkos perjalanan semuanya tidak di reimburse. Jadi rasa awak memang ada efisiensi dari situ sih. Jadi ya berarti kan di kalangan kecil banyak efisiensi. Instansi tingkat provinsi itu mereka mengalami itu kayaknya. Tapi sejatinya mengalami atau tidak awak tidak tahu ya, karena kita label efisiensi ini kan dekatnya. Kalau di kondisi kayak sekarang nih, menurut kau penting tidak bayar pajak nih? Bayar pajak tuh sejatinya kalau dilaksanakan dan digunakan dengan benar tuh sah-sah baik sih bang. Iya, itu kan. Dan yang dibayar yang dibayar oleh pajak ini sendiri itu juga tahu seharusnya dia harus ngapain. Ini pajak besar, gaji DPR. Kayaknya kita lah yang hidupin DPR tuh dah. Memang betul ya orang tuh hidup dari duit rakyat kecil ya. Awak bukan duit rakyat kecil kan, memang beberapa gaji orang-orang tertentu kan dari pajak. Ya. Nah yang kayak gitu, beberapa gaji orang tertentu kan penghasilan orang-orang tertentu kan dibayar oleh pajak negara. Udah dibayar pakai pajak malah majak dia. Pajak apa ini? Preman parkir. Waduh. Kau setor dulu kalau nak parkir sini, habis itu tukang parkir itu pula emalak lagi. Mana nak jadi tukang parkir tuh harus nyogok lagi kan, biar dapat suaranya. Itu ya kok bisa guru yang dijadikan tumbal, yang dijelek-jelekin di permasalahan keuangan negara nih. Sebenarnya kalau kita berkaca dengan negara-negara besar sih bang, profesi guru itu kan mereka kan tidak mereka tuh sebagai guru memiliki standar tertentu. Kemudian kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta itu sama. Iya sih. Cuman di negara gitu kayaknya itu belum tercapai dengan bagus. Jadi guru-guru sebenarnya ada sistem yang salah juga, kayak kita masih tahun ini mungkin katanya ada lagi kan, kayak kita masih beberapa instansi sekolah itu masih menampung guru honor sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah, sementara guru yang bersifatnya PNS yang seharusnya dididik dengan baik untuk kemajuan pendidikan ini malah diabaikan kayak gitu loh. Seandainya kan kalau guru guru senior ini dibina dengan bagus untuk memajukan pendidikan, guru-guru honor ini tidak akan lahir gitu. Guru-guru honor ini akan lahir sebagai calon-calon guru negeri. Ya. Kayak gitu seharusnya gitu. Nah, ini kan problema yang terjadi adalah kekuatan guru senior untuk mengajar itu sudah kurang karena ada anak muda yang fresh ditariklah sebagai honor. Nah, yang kayak gitu loh. Sementara anak honor ini tidak dibina dan tidak diapresiasi dengan baik. Jadi ujungnya yo buntut pendidikan ini sama baik gitu loh.
Mutar-mutar kayak itulah ya. Mutar kayak gitu jadinya. Gitu. Sementara dari situ tanggung jawab guru honor dan tanggung jawab guru negeri itu sama-sama mendidik. Mungkin Sama, memang, iya, mungkin betul. bedanya ketika ada penilaian dari pengawas untuk perlengkapan administrasi, bahan administrasi itu kan guru negeri yang lebih wajib kan. Guru Iya, honor iya. kan cuman nyiapin apa namanya RPP bae kayak gitu nah. Selebihnya kan memang guru negeri yang wajib. Cuman intisari dari dalam pendidikan tuh yang baliknya ke mendidik prosesnya semuanya sama. Kau pernah jadi guru honorer? Pernah dong. Berapa gaji pertama kau? Per bulan? Gaji pertama awak itu 375.000 Per bulan? 275.000 per bulan. Per bulan. Dan ketika awak ngambil gajian itu ada sosok 15.000. Wih, kata awak. Sosok 15.000 tuh biar genap 300, bro. Iya. Gitu nah. Oh, ada Bu, bentar gitu. Ambil sosok 15.000 dapat 300. Itulah gaji awak pertama kali bangun jadi. Dan itu 3 bulan? Nah, itu sebulan. Sebulan ya? Kalau dulu pernah dapat tawaran di provinsi. Sini gantiin ibu ngajar katanya. Ya. Tapi honor gajinya itu 300.000. Oh, enggak apa-apa lah Bu, per 3 bulan. Wow kata. Posisinya awak ngerantau. 100.000 per bulan berarti. Awak ngerantau 300.000 per 3 bulan. Woi. Itu kalau terima duit tuh, kentut itu lah langsung habis tuh langsung habis. Awas, 2000 berapa tuh? 2018 18. atau baru selesai kuliah di Jambi. Wah, nak ngajar kan. Orang tua itu bilang kalau nak ngajar jangan di Bungo, ngajar coba dites di Jambi. Ya. Maksudnya disuruh adu mental di Jambi. Bukan, maksudnya tuh kayak kan ya bos awak kan tidak punya ini tuh, tidak punya apa namanya kemampuan untuk mencari relasi kayak gitu. Tuh karena awak seharusnya ngajar di SMA kayak gitu nah. Nggak ada itu. Jadi kalau kau ada cabang atau upaya di Jambi ada yang bisa, coba masuk di Jambi kayak gitu. Karena kalau di Bungo ya sama baik kasusnya bakal kayak gini juga kayak katanya. Kami nak minta bantuan yang lain untuk masukkan kau juga belum tentu bisa. Nah gitu nah. Pergilah ke Jambi, datang ke Jambi kayak gitu. 300.000 gitu. Oh, enggak apa-apa Bu, aku bilang kan. Per 3 bulan. Iya Bu, tahu. Agak kami pikir-pikir lagi Ibu ya enggak? Sampai sekarang nggak ada mau kabari. Ibu tuh masih nunggu nih. Gila. Ini Adi di mana sih katanya. Tak berapa tahun nih aku nunggu nih katanya. Gila. Tertahan pensiun ibu tuh gara-gara kau. Jadi awak kayak ya udah sih kata awak kaget bae lah bilang gitu. Itu kan 2018 ya? Ya makanya dari situ awak 2018 akhir tuh Bang, karena sudah wisuda kan. Nah. Makanya- Sudah S2. S1 lah. Satu. Jadi dari situ awak kayaknya daripada aku jor-joran di bidang pendidikan yang formal, aku lebih baik bergerilya di komunitas lah. Makanya ke komunitas larinya. Hasrat mengajar tetap dapat, jalan-jalan dapat, kenal orang baru dapat. Nah gitu loh. Ya ibaratkan tuh kalau misalnya duit nih patokan utamanya daripada berharap yang tidak ada jelas, mending kita tidak ada harapannya. Iya. Mending tidak usah ada harapannya gitu. Nah di kondisi sekarang ini, maksud abang tuh gini, kondisi sekarang ini kan kayaknya guru tuh sudah mulai ya ada statement guru itu menjadi beban, gaji guru menjadi beban negara, ada guru-guru yang tidak diperhatikan dengan negara, ada guru yang berjalan berkilo-kilo untuk ngajar, gajinya tidak sesuai. Bukan berkilo-kilo Bang, nyebrang sungai, naik kapal, pakai jembatan bolong. Nah, gajinya tidak sesuai, gajinya, dan dia belum selesai dengan perut dia sudah harus menyelesaikan tugas, sudah diwajibkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai pengajar. Menurut kau, menjadi seorang guru di era sekarang itu termasuk cita-cita yang relevan enggak untuk dituju nih? Selama guru masih dipandang ketika mengajar itu adalah beribadah amal jariah, enggak. Ya. Doktrin yang terjadi adalah enggak apa-apa lah, Ya. buat pintar kayak gitu. Itu panjang lagi Bang ya, cuman yang nggak bilang adalah Kata-kata pasarannya itu kan gini, apa? Enggak apa-apa lah, yang penting ngabdi. Anjing perut enggak kenyang dengan ngabdi bajingan. apa bukan ngabdinya Pak?
orang-orang membungkus itu dengan nilai religius tuh. Iya, Atau loh, itu. ini sebuah usaha. Beda kalau misalkan kau seorang marbot masjid. Kayak gitu. Nah, yang memang memberikan diri kau untuk mengurus masjid. Iya. Nah, kan enak tuh jelas kayak gitu nah. Yang kau urus ini bangunan yang kalau rusak tuh ada orang yang bantu. Nah, gitu nah. Tapi ini kau seorang pendidik dibilang enggak apa-apa lah, ini ada amal jariahnya. Membuat orang pintar tuh ada amal jariahnya, ibadah Iya. gitu nah. Ya persetan ketika anak-anak ini sukses mereka akan ingat syukur, kalau tidak ingat itu tidak masalah kalau bagi aku pribadi. Cuman dengan kata jariah ini tadi gitu nah, dengan kata yang bersifat religius ini tadi gitu. Apakah guru-guru akan makmur nantinya kayak gitu nah. Itu udah. Jadi kalau misalkan selagi masih ada konsepsi itu tidak menjadi pilihan yang baik untuk menjadi guru di era sekarang. Kayak gitu loh. Selagi guru masih diikat dengan embel-embel pengabdian, maka selama itu guru tidak akan sejahtera. Ya, Ya, gitu ya. karena selalu ada emblem label jari apa namanya amal jariah tadi. Dan itu sebenarnya notif apa ya di garis bawah yo. Di garis bawahi kata-kata itu tuh cuma berlaku untuk guru-guru yang bukan PNS. Guru-guru yang lah PNS notabene di kota lah mana dengan baik. Guru-guru sekolah kecil di kampung, kok bisa mereka kayak gitu? Awak waktu sama komunitas awak bang di daerah Pangkalan Ranjau, SD itu memang SD kayak SD di daerah Laskar Pelangi itu, yang lantainya tuh tanah, ada yang lantainya papan, gedung sekolahnya papan, dan itu SD-nya ijazahnya negeri cuman dari SD yang di kecamatan di kelas jauh gitu. Ibu tuh cuma dewean ngajar. Iya, Bu. Dewean ibu tuh. Ibu Tuti namanya. Awak ingat ya? Ibu Tuti tuh ngajar dewean. Awak tidak menyalahkan Ibu Tuti itu punya pemahaman kayak gitu. Cuman seandainya kalau orang-orang tahu kayak gitu nah, di dalam kampung kecil di atas bukit dekat kebun sawit itu ada satu orang guru yang ngajar di sana. Dan dia honor dibayar dari desa. Rumah dia dibuatkan sama warga SAD di sana, rumah dibangunin kayak gitu. Untuk mendidik anak-anak kampung situ. Kayak gitu. Kayak mana? Orang yang kayak gitu. Kalau nengok Bu Sri Mulyani itu bilang, guru adalah beban negara. Ini muka Bu Sri Mulyani apa? Kayaknya dia yang beban negara. Nah, kayak gitu. Logis lah. Ingat loh bang, ibu tuh 6 kelas bang, anak SD itu sampai kelas 6. Dia yang ngajar? Dia ngajar. Itu udah negeri ya? Negeri, cuman negeri, kan ada negeri kelas jauh kayak gitu. Jadi sekolah itu tuh dulu, itu tanah kosong di lingkungan itu, jadi ada namanya Pak Tatang. Pak Tatang itu kan warga trans di daerah sana. Mereka daerah trans, Pangkalan Ranjau itu daerah trans yang berhimpun campur dengan SAD. Jadi karena jarak dari kampung Pangkalan Ranjau ini untuk ke kecamatan itu kisaran 45 menit sampai 1 jam. Kalau hujan kan bisa terjebak kan karena itu lewat kebun sawit. Kan. Pak Tatang tuh punya inisiatif sendiri untuk membangun membangun sekolah di situ. Pak Tatang nih orang Jawa. Trans. Jadi dia sendiri ngebangun sekolah itu. Pak Tatang tuh cerita. Dan Pak Tatang tuh waktu proses ngebangun tuh Pak Tatang tuh dibilang, dikata-katain sama warga sana. Ngapain buat sekolah di sini? Dak dia yang bisa sekolah di sini. Dak orang gitu kau nih. Kayak gitu Pak Tatang tuh. Jadi di mana tuh? Di mana? Pangkalan Ranjau. Di Desa Pangkalan Ranjau itu perbatasan Jambi dengan Palembang tuh. Ada SAD rombongan, aduh lupa awak lagi. Yang awak ingat itu nama ininya. Apa namanya kalau pimpinan perang kok? Panglima. Pimpinan perang SAD? Iya, apa namanya kalau perang SAD? Debalang. Oh, Dubalang. Pak Debalangnya ini namanya Kejon. Pak Debalang Kejon. Pasti dia anak musik tuh. Tidak. Itu Kejon Kahun beda. Pak Debalang Kejon ini di SAD itu. Awak lupa nama rombongan SAD ini, cuma Debalang Kejon. Wak Kejon. Pak Tatang tuh ngebangun sekolah itu. Akhirnya sekolah itu jadi. Pak Tatang urus perizinan agar sekolah ini, bangunan ini menjadi bangunan kelas jauh yang ijazahnya terafiliasi dengan sekolah yang ada di kecamatan. Tembus izinnya. Mulailah anak-anak itu bersekolah. Cuman kesulitan pada gurunya. Akhirnya adalah satu orang Ibu Tuti tadi itu guru. Yang bersedia ngajar dan dibuatin rumah sama SAD itu di situ. Masih gede Ibu. Masih kayaknya sampai sekarang.
di 2019 itu awak ke sana bulan Mei. Ibu tuh di sana rumahnya lah setengah jadi. Berarti Pak Tatang ini kepala sekolahnya. Enggak, Pak Tatang tuh warga biasa yang membangun sekolah. Dan itu cuma satu orang gurunya. Dia lah gurunya, dia lah kepala sekolahnya, dia lah apa ya? Enggak, kepala sekolahnya afiliasi dengan ini dong. Oh. Nah, kayak gitu loh. Ibu itu yang bertanggung jawab di sana, Bang. Wadaw. Memang muridnya udah banyak, kisaran 25-30-an. Cuman kan kelas 1 sampai kelas 6 lumayan juga, Bang, ngurusin kayak gitu. Iya. Kok satu kepala nih ngajar anak kelas 1, ngajar anak kelas 2, Iya, iya. ngajar anak kelas 6. Kayak gitu. Robocop masuk situ, Bang. Error sistemnya, Bang. Nah, Robocop, Mas. Ya wajar lah, Robocop lah tuh. Bukan, kan Robocop canggih. Itu apa? Robot polisi. Transformer lah. Nah, robot polisi masuk situ ngajar anak murid SD, tegang baterai yo. Karena udah ada listrik. Listrik ada juga situ ya? Listrik udah ada juga. Genset berarti. Pakai genset. Ya pula kalau ada mas. Yang awak ingat itu adalah pesan dari ininya apa di bawah Temanggung Depatinya. Iya, Depati. Pak Depati itu bilang kayak gini, katanya, kalau ada orang-orang yang bidan yang pengen cari kerja, katanya, suruhlah kerja di daerah kami ini, katanya, kan. Kami buatin lah rumah, kami kasih lahan, katanya. Maksudnya mereka buatin rumah, dikasih lahan untuk bangun rumah, dikasih lahan untuk berkebun. Nah, ibu si Tuti dapat. Ibu Tuti dapat. Dapat ya? Dapat. Jadi itu tambahannya kan di situ. Tambahannya di sana, Bang. Kenapa kata Bang? Karena mereka ya melahirkan di dalam tuh, Bang. Oh iya. Nah, Mari, mungkin lagi Bang, gaya Bang, kubu Bang. lagi kan. Luar Emang kalau biasa. kubu tuh ada nyaksikan. Kalau orang tuh nak lahir kadang kalau secara tradisionalnya mereka nunjuk tanah peranaon dulu, didoain dukun dulu dan lain-lain. Cuman kan ini mereka pengen punya akses kesehatan, Bang, kayak ya. itu. Berarti pemikirannya sudah manusia sekarang. Jadi bapak tuh bilang kalau ada bidan yang mau ajaklah tinggal di sini, katanya. Kami bangunin rumah, kami kasih lahan rumah, kami kasih lahan kebun, katanya. Ya, awak kayak mana harus ngomong itu, kemana harus ngomong kan? Cuman ya sejalan dengan itu, jalan komunitas dulu ya tetap dibilang, tetap dikasih tahu. Kalau ada kenalan di situ bisa kayak gitu. Nah dari situ Bang, awak pengen punya cita-cita, punya strada triton tapi awak jadikan ambulan. Oh iya. Kayak gitu. Orang kaya bapak ini sudah. Kan kalau bebas bro, kayak gitu. Sekarang kan Alphard nggak sih? Iya. Yang kayak gitu Mas. Bayangin Mas. Enggak dong. Nggak usah. Nggak ada gambar Pajero ini ya, ada gambar ini ya, strada triton ambulan ya. Mas Budi lah ngebayangi pula. Emang ada ya? Orang bikin strada yang bulan. Ada, double cabin jadi 6 bulan ada. Untuk daerah-daerah terpencil ya? Cuk, antum kan pernah tinggal di Bukit 12, Cuk. Tak pernah nengok ambulan punya warsi yang hitam tuh. Yang putih tuh. Ada. Yang disupirin sama mas-mas Jawa tuh, Mas Agus, siapa masih lupa namanya. Nah, itu kan mobil apa kan, double cabin kan. Kayak gitu, ha. Kadang, tapi kira Bang, minta bidan di sini berarti mereka ketika mau melahirkan sampai di tengah jalan aktif kayak mana? Betul, salah satunya bentuk yang murni memang betul-betul mengabdi kan, abdi negara. Ya kayak mana bisa desa tertinggal itu tuh mau bergerak kan? Kementerian Desa Tertinggal ada aja di desa di ibu kota kan? Ya kan itu kan desa yang sudah memang betul-betul dinamakan desa. Mungkin yang disebut Kementerian Desa Tertinggal tuh harusnya pas buka pintu nampak tuh desa tertinggal. Bukan, ini Kementerian Desa Tertinggal buka pintu ya ibu kota. Mungkin kalau secara positifnya itu kan desa yang disebutkan di tempat Ibu Tuti itu kan belum jadi desa. Jadi belum bisa dikatakan itu desa tertinggal. Mas. Sudah terdata dia menjadi desa. Sudah, Desa Pangkalan Ranjau namanya. Nama desa Pangkalan Ranjau. Oh, itu jembak tadi. Namanya Pangkalan Ranjau. Ngeri. Memang pangkalnya Ranjau tuh di sana. Hati-hati nak jalan situ tidak. Berarti daerah-daerah Tempino ya? Ujung lagi sana. Ujung lagi. Itu tuh ya memang Baso suka dalam situ sama yang kita. sama. Memang mereka rumputnya Melayu. Suku anak dalam itu satu bahasanya ya. Se-Jambi ini sama. Orang bahasa Rimba, cuman bedanya tuh kalau di daerah yang perbatasannya mau Palembang itu mereka cenderung Melayu. Oh. Tapi Caro kau kan pernah tinggal situ dan pernah tinggal di Bukit 12. Itu ada kemiripan enggak Baso? sama. Sama. Itu. Bedanya tuh cuman di dialek. Ya, Dialeknya karena di situ lebih ke Melayu. Nah, kalau yang di daerah kita ini apa? Kita ini kan lebih Senaman. cenderung kalau yang di Senamatnya belum pernah ketemu malah orang-orang memang.
Tapi kan yang polisi rimba Senamat kan ada yang ke Bukit 12 kemarin. Bukan, terbalik. Polisi rimba yang dari Bukit 12 itu dinas di Tugasnya? Senaman. Si Sairi itu. Kayak gitu. Sama satu lagi Budi tentara. Itu yang pertama Heeh. masuk ke dunia-dunia kayak itu kan. Mas Budi tentara tuh, Mas bapaknya, Mas kemana-mana, memang kayak topi tentara, Mas. Saking bangga. Saking bangga ya, Mas. Semua tas barang tentara tuh kan. Memang Budi itu memang suatu kebanggaan. Bukan masalah memuji ya kan. Memang Budi Lah ya. biasa. Kayak gitu. Budi tentara, saya di polisi. Nah itu sih. Budi PNS tidak mungkin. Budi PNS kan OI habis. Oh iya. OI habis. Oi. Pangnian gitu tuh. Nah, kayak gitu. Ya, Nah, masih apakah masih layak dikatakan kita merdeka 80 tahun? Kayak gitu nah. Merdeka yang dirasakan mereka-mereka yang tinggi dengan orang-orang yang tinggal khususnya kayak Bu Tuti itu apakah sama rasa merdeka? ya. Apakah mereka itu cuma untuk kalangan-kalangan yang tertentu, baik? Kayak gitu. Kan itu yang timbul pertanyaan jadi. Ketika mereka mengatakan merdeka. Kayak gitu nah. Ya. Dia joget-joget dengan uang rakyat kan? Jadi gilo nih kan tahu. Bendera merah putih yang dikibarkan di depan sekolah tuh kan. Apakah sama rasanya dengan kibaran bendera merah putih di depan orang-orang petinggi negara? Ya tergantung angin sih sebenarnya. Nah, yang kayak gitu Mas. Dan masih bisa dikatakan kalau guru itu beban. Wih lucu nih kan ketawa. Itu kocak nih sih bilang. Mungkin Bu Sri Mulyani mungkin ini dulu homeschooling. Kita tidak tahu. Agak introvert ya. Kayak gitu. Nah, jadi penelitian dia by data baik. Tidak pernah ada yang namanya bersifat kualitatif. Cok, by data tuh by datanya tentu yang orang-orang daerah ini pengen terlihat bagus ke di atas situ kan. Jadi data-data yang elok-elok ini kasihnya kan. Gitu. Jadi risetnya tidak riset eksperimental. Anjay. Kok apa? Awak rasa niat kita ngobrol malam ini tidak ngomongin ini. Iya, nggak usah ngomong serius lah. Bukan enggak usah ngomong serius, Mas. ini malah kita nih hal ngomong- hal serius yang dibercandain dari tadi nih, Mas. Malah kita nih ngomong yang tidak serius malahan. Kebijakan-kebijakan yang dibikin pemerintah tuh kayaknya kebijakan-kebijakan yang tidak serius lah. Makanya kita omongin hal-hal yang tidak serius. Nah, kayak gitu.